Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan kali ini saya akan membawakan judul renungan, yaitu melayani dengan kesetiaan dalam tugas sehari-hari. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita buka dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 1 Tawaris 9 ayat 29 sampai 31 dengan perikop daftar penduduk Yerusalem ayat 29. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari kitab 1 Tawaris 9 ayat 29 sampai 31, itu menjelaskan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang unik. Seperti yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini, ada berbagai tugas yang dilakukan di bait suci, mulai dari yang tampaknya sederhana hingga yang lebih kompleks. Penting untuk kita hari ini dan untuk kita dipahami bahwa di mata Tuhan tidak ada tugas yang terlalu kecil atau tidak penting. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan tulus untuk kemuliaannya melalui nilai yang besar. Dalam poin yang pertama dalam kitab 1 Tawaris 9 ayat 29 sampai 31 dalam renungan saat ini, yang pertama adalah kesetiaan dalam tugas sehari-hari. Ayat-ayat ini menggambarkan berbagai tugas di bait suci dengan detail dan menarik. Ada yang mengurus perkakas, menyiapkan bahan-bahan seperti tepung, anggur, dan minyak. Bahkan ada yang bertugas khusus untuk kemenyan dan rempah-rempah. Meskipun tugas-tugas ini mungkin tampak biasa atau rutin, mereka dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, memiliki peran penting dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita baca dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian, menguatkan prinsip ini dengan mengingatkan kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini berarti bahwa kita harus memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam pekerjaan sehari-hari, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan untuk yang poin yang kedua, yaitu keahlian dan kepercayaan. Kita melihat ayat-ayat ini bahwa beberapa orang dipercayai dengan tugas khusus sesuai keahlian mereka. Misalnya, ada yang bertugas meramu-ramuan, rempah-rempah, dan matika, yang dipercaya untuk membuat panganan yang dibakar dalam panggangan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan
menghargai keahlian dan bakat yang telah Dia berikan kepada kita. Dia senang ketika kita menggunakan kemampuan kita untuk melayaninya dengan seksama. 1 Petrus 4 ayat 10 itu mengingatkan kita untuk menggunakan karunia yang telah kita terima untuk melayani orang lain. Ini berarti bahwa keterampilan dan bakat kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan. Itu yang terpenting, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Poin selanjutnya yaitu kerjasama dalam pelayanan. Betul, dalam deskripsi tugas-tugas di Bait Suci, kita melihat bahwa setiap orang memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Ada yang mengurus bahan-bahan, ada yang memasak, ada yang mengurus peralatan, dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa pentingnya kerjasama dalam pelayanan kepada Tuhan. Meskipun kita memiliki tugas yang berbeda-beda, kita semua bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, itu menegaskan bahwa meskipun ada berbagai karunia dan pelayanan, semua berasal dari Tuhan yang sama dan untuk tujuan yang sama. Ini mengingatkan kita untuk menghargai setiap peran seseorang dalam tubuh Kristus. Setelah kita melihat poin-poin dalam renungan ini, bahwa renungan ini mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk merefleksikan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip kesetiaan dalam tugas sehari-hari kita. Apakah kita melakukan pekerjaan kita, baik di rumah, di tempat kerja, ataupun di gereja, dengan semangat melayani Tuhan. Kita didorong untuk melayani dengan setia dalam tugas kita, apapun itu. Bahkan tugas yang tampaknya sederhana atau tidak penting dapat menjadi sarana kita untuk memuliakan Tuhan jika dilakukan dengan hati yang benar. Ya. Amsal 22 ayat 29 mengatakan bahwa ini mengingatkan kita bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya akan dihargai. Ini bukan hanya tentang pengakuan manusia, tetapi lebih daripada itu, tentang bagaimana Tuhan melihat kesetiaan kita dalam melakukan tugas kita. Dengan penjelasan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, renungan menjadi lebih, apa yang menjadi pesan kita dalam renungan kita hari ini, yaitu Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi terutama dalam hal-hal kecil sehari-hari. Kesetiaan kita dalam melakukan tugas-tugas sederhana dengan sepenuh hati adalah wujud nyata dari iman dan kasih kita kepadanya. Apa yang menjadi tantangan kita? Satu, mari kita mulai melihat setiap aspek kehidupan kita, pekerjaan, tugas rumah, studi, dan pelayanan di gereja, sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana jika mulai hari ini
Kita melakukan setiap tugas kita, mau sekecil apapun itu, seolah-olah kita melakukannya langsung untuk Tuhan. Sebagai penutup firman Tuhan kita hari ini, saya mengambil naskah kitab dari Perjanjian Baru, yaitu Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin untuk firman Tuhan. Dan sebagai penutup, marilah kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu, sehingga pada saat ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati apa yang kami dengar, apa yang kami terima pada saat ini. Dan kami diajarkan untuk setia dalam tugas sehari-hari kami, baik itu dalam pekerjaan, tugas dan pelayanan dalam rumah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.